sampean yang salah Mas, Pak. Harusnya sampean yang nurut, pergi dari sini atau kalian tobat. Ya terus ngapain sampean tuh ngusik-ngusik keluarga kami? Nah, itu hak kami. Itu juga hak saya. Datang ke sini Dan saya nggak menerima tamu untuk saat ini. keluarga itu ngamuk itu. Ambil kasih pakai ya. Ini. Udah, Bang, iya, udah. Ya, udah, kita nggak boleh, kita lihat tetangga, kita nggak boleh ya, udah, jangan kayak gitu. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun mendatangi keluarga Dukun Santet bersama banyak warga. Para warga ingin dukun dan keluarganya itu diusir pergi dari kampungnya. Namun sang dukun marah, kemudian menyerang para warga tersebut dengan ilmu santetnya. Lalu bagaimanakah kronologi dari kejadian yang mengerikan ini? Dan bagaimana pula cara Gus Nur Samsun mengatasi masalah tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihun satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah lihun satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Menanyakan biar kalau saya sedikit pertanyaan Pak RT. Istri di mana Pak RT? Itu sekarang di rumah mertua. Oh, di rumah mertua alias orang tuanya. Orang tuanya. Oh. Terus orang tua? Orang tua meninggal karena ada dukun santet. Oke. Padi saya juga itu dukun santet itu. Oh, dukun santetnya Pak Din jenengan Iya. sendiri. Namanya siapa? Namanya Pak Jinggot. Pak Singgo. Iya. Oke lah. Di sini kenapa Pak Lurah ada di sini? Sebabnya dipanggil Pak RT. Oh, dipanggil Pak RT. Ya. Oke. Ada laporan begini, mboknya itu meninggal, istrinya diungsikan ke mertuanya. Nah, berhubung itu istri saya juga meninggal gara-gara disantet sama Pak Jinggot, tadinya Pak RT. Oke. Nauzubillah min dzalika, astagfirullahalazim. Berarti istrinya Pak Lurah meninggal karena kena santet Mbah Jinggot. Iya. Terus kedua orang tuanya Pak RT juga kena. Iya, sama. Sahabat yang berbahagia. Kisah ini adalah bermula dari Pak Lurah dan aparatnya yang datang kepada Gus Nur Samsun. Yang mana, Pak Lurah tersebut meminta Gus Nur Samsun agar datang ke kampungnya dan menolong warga yang mendapat teror dari sebuah keluarga yang berprofesi sebagai dukun santet. Maka dengan ditemani sapulidi sahabatnya, Gus Nur Samsun kemudian mendatangi kampung tersebut. Pak Lurah dan Pak RT itu bercerita bahwa sudah cukup lama aparat dan warga kampungnya merasa resah dan ketakutan. Itu disebabkan ada seorang warganya yang berprofesi sebagai dukun santet. Orang tersebut adalah Mbah Jenggot yang berpraktek ilmu santet bersama keluarga besarnya. Dan yang lebih menakutkan, sang dukun itu sangat kejam dan raja tega. Dia tidak peduli kepada siapa saja. Jika ada orang yang berani mengusik atau bahkan melarang pekerjaannya itu, maka orang tersebut pasti akan disantetnya. Tidak peduli apakah dia aparat, tetangga, ataupun bahkan keluarga dekatnya. Dia yang menghalangi pasti akan disantetnya. Termasuk Pak RT yang berbincang dengan Gus Nur Samsun ini. Dia adalah keponakan kandung dari Mbah Jenggot. Ayahnya yang adalah juga adik kandung sang dukun disantet hingga meninggal dunia. Hanya gara-gara
berusaha menasihati agar tidak melakukan kirim santet. Belum lagi tetangga-tetangga yang lain. Cukup banyak orang yang telah menjadi kurban dari dukun jenggot dan keluarganya itu. Dan tidak sedikit dari mereka yang kemudian meninggal dunia. Dan karena merasa sangat ketakutan itulah Pak Lurah dan Pak RT kemudian sengaja ingin minta bantuan kepada Gus Nur Samsun. Mereka berharap Gus Nur Samsun bisa menghentikan kekejaman dukun jenggot dan keluarganya tersebut. Dan karena dimintai tolong itulah, dengan ditemani sapulidi sahabatnya, Gus Nur Samsun kemudian mendatangi kampung itu. Gus Nur Samsun dengan kemampuan yang dimilikinya, berusaha untuk membantu mereka. Dan ketika Gus Nur Samsun datang ke sana, ternyata ada sangat banyak orang yang telah menyambut kedatangannya. Ada pria wanita, orang dewasa, bahkan sampai anak-anak. Ternyata mereka semua sangat berharap kepada Gus Nur Samsun. Mereka ingin agar Gus Nur Samsun membantu masalah mengerikan yang selama ini dihadapi. Bahkan dengan kemarahannya yang sudah memuncak, mereka meminta kepada Gus Nur Samsun agar membunuh Mbah Dukun Jenggot dan keluarganya ini. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun bertemu dengan sang dukun? Mampukah Gus Nur Samsun untuk menobatkannya? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Lah kalian itu kesini ngapain? Nah, terus kenapa harus bawa kayu-kayu kayak gitu? Ini untuk menandakan meresahkan masyarakat harus digebuk. Lah ini anak-anak kenapa? Anak-anak nggak bobok jam segini? Ikut ini. Harus ikut? Oh. Lah keinginan kalian, saya mau tanya keinginan kalian apa? Nggak bisa. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Sampai anak-anak bilang bajingan dukunnya gitu. Astagfirullah. Adik, gini ya adik. Jagalah ucapan. Wih, ini calon ini. Wah. Calon apa ini? Calon Pendekar itu, calon pendekar itu, penerus kita nanti itu. Ya, lah, adik sini adik, yang emosi tadi, keinginannya adik apa? Bunuh. Wih, kenapa harus dibunuh coba? Banyak Gus korbannya. Oh banyak korbannya. Siapa korbannya? Ya warga sekitar sini. Oh, lah apakah keluargamu juga kena korban? Ya kenal saya Gus. Oke, lah mas-masnya di sini adakah keluarga kalian yang kena? Hah? Oke, berarti ada keluarganya yang kena? Astagfirullah. Nah terus pengennya gimana malam ini? Bunuh. Langsung. Nggak bisa, nggak bisa. Habisi aja, Gus. Ini gimana Bang Jas? Udah, antum lah. Enggak terima ini, Gus. Antum lah yang bang, ngomong. bang, semua ya saudara, nggak bisa kita langsung menghakimi dengan demikian, nggak bisa. Karena santet ini kan, ya kalian mengatakan itu dukun santet, oke kan, kita terima. Tetapi kita tidak bisa menghakimi, karena itu tidak ada bukti. Ya kan? Nah, jadi kita... Coba saya tanya nih, mohon maaf saya potong Bang Ilyas. Kalau tidak ada bukti, apakah bisa dikasuskan? Coba saya tanya, menurut kalian bisa nggak? Nah, nggak bisa kan? Kalau kalian main fisik dan sebagainya, bahaya. Gitu. Iya. Oke lah, kalian itu mau demo, mau apa, silahkan, saya akan membantu. Cuman dijaga nanti, hati-hati, jangan main-main kayak gini ya. Janji ya, semua ya. Jadi, desas-desus apa? Rumahnya Gus. Rumahnya ini? Oh, iya. Gitu. Sekarang saya mau tanya. Enggak terima ini, Gus. Nggak terima, kenapa nggak terima? Banyak korban di sini udah. Banyak korban? Semua warga resah ini. Astagfirullahaladzim. Ini gimana Pak RT, Pak Lurah? Hah? Sekarang ya sebaiknya Pak Gus pindah aja ke rumahnya Pak Jenggot. Supaya Pak Jenggot itu bisa, maksudnya bisa bertobat, jangan sampai bertindak kewenangan. Oke, siap. Jadi kita akan datang ke sana nanti, tapi jaga emosional semua ya. Jangan sampai main kayu, main apa gitu ya. Nggak boleh. Itu. Jadi harus sabar, tawakal. Nah, kalau kita menghakimi mereka dengan bla 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 bla, ya kita salah juga. Begitu ya. Kita salah juga, nggak boleh kayak gitu. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Oke. Ya sudah, kalau begitu Bang Ilyas duluan saja. Duluan kita. Jangan, bareng sama RT. Bareng sama Pak RT. Lah antum aja yang bareng sama Pak RT. Nah, udah, saya kawal dari doa. Sabar. Ya, ikutin Kita saja serahkan kameramen. semua dengan Pak RT dan Pak Lurahnya. Jadi nggak bisa kita untuk langsung menghakimi. Di mana Pak itu Lurah? Oh ini ya. Oh, banyak banget ya. Assalamualaikum. Ya dikontrol ya, karena di sini kita ingin berbicara baik-baik. Assalamualaikum.
Ya, masuk aja Bang Ilyas. Langsung aja ya. Ya, masuk aja. Assalamualaikum Mas. Untuk warga semua, Mas-mas, tunggu aja di luar ya. Yang memang agak Jadi ini akan bertamu kami lah. atasin. Bertamu Kalian berdoa nanti. saja, kami Itu, atasin. Pokoknya nanti dijaga kita stabil, berbicara dulu baik-baik sama kestabilan apa namanya emosional. Paham ya? Janganlah. Nah. Assalamualaikum Mas. Dan di sini gimana Pak RT? Pak di mana Pak? Saya panggil itu. Oh bukan, tak kira. Oh tak kira ini juga kok bawa keris dan sebagainya. Makanya tadi langsung tak. Kamu ngapain kameramen di situ? Tempat siapa itu? Jangan. Kamu seruntusan aja. Masya Allah. Oh ini. Oh alah. Lan nuwun Mbah Sugeng Dalu. Oh nggih 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 nggih. Oh kalih garwane. Niki garwane napa sinten? Nggih, garwan iki. Oh alah nggih. Enten orang apa tuh, Mas? Keperluan kula pripun Pak RT niki monggo Pak RT. Ini Pak D. Nggih. Kalau sebagai yatim di sini ini, Saya tak ngurusin parkir dulu ya. dan Bung Dio sampai niku asale tumindak sampean nyantet warga sing mboten salah, Bung Dio sampean tumindak sing sak bener-benere mumpun ngantos sampean tobatlah maksudku. Ngeten Pak RT, pagi kula niki pagari kula ngoten iki. Di kula golek pangan nggih ngoten iki. Kula nanti iso mangan nggih ngoten iki. Kula kok sampan kok ngalang-alangi niku. Sampan kok saged nyukupi. Sebab ini Pak, lapangan salah Pak. Nah, Masalah iki kalau yo dari aku ngene iki. Yo coba salah nih. Ya terus nak sampai terus-terusan sampai warga-warga korban Mas Santet sangi sampean dan itu terus ribon mungkin. Aku juga urusan nih, Pak RT. Ini mohon maaf Mbah. Mbahnya namanya Mbah siapa? Mbah Jenggot. Mbah Jenggot. Nggih. Pak RT ini kan ponakanmu sendiri. Orang tuanya Pak RT meninggal itu karena sampean santet sendiri kan? Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa sampean setega itu menyantetin orang sekampung tetanggamu sendiri? Kenapa? Ya tenang golek aku pangan dulu lho. Oh, itu cara sampean cari makan. Iya. Oh. Terus gaya aku, gue aja ngalang-ngalangi gaya aku. Ya. Saya di sini tidak menghalang-halangi pekerjaan sampean, Mbah. Mbah Jenggot di sini harus sadar, sampean sudah tua. Ya. Saya mau tanya umurnya sudah berapa, Mbah? 65. 65. Ya. Lah harusnya jenengan apa namanya sadar lah, sudah tua. Ngapain orang jalan saja masih sudah pakai tongkat kayak gitu kok. Tapi dia tengah yo kerjaan ini iki. Sekarang saya mau tanya, Mbah, ini. Kita baik-baik saja, Mbah. Warga sudah ada di depan, ya. Warga sudah ada di depan. Nah, sampai satu keluarga bisa dimasak. Saya mau tanya, apakah benar yang dikatakan oleh keponakanmu alias Pak RT ini bahwa sampean satu keluarga bisa nyantet, termasuk istrimu juga? Benar, Bu? Sampean belajar nyantet juga? Siapa yang ngajarin? Mbah Jenggot. Mbak Jenggot. Suamimu sendiri? Untuk apa, Mbak Jenggot? Yo Pak aku ngarah yo ngono kuwi lho. Aku istilah nanti gugat. Berarti anakmu juga belajar kayak gitu juga? Iya. Apa? Kenapa ini? Apa, Mas? Kok rame dhewe apa ini? Ya, saya cuma nanya, Mas, di sini. Saya kan tamu, terserah saya. Kok nuwek-nuwekne wong tuwek? Nah, memang bapakmu kan sudah tua. Emang salah ucapan saya? Hah? Enggak salah lah ya, Bang? Iya. Itu. Sekarang saya mau tanya, Mas. Siapa atau kenapa kalian itu menyantet warga? Alasannya bapak ini dan warga mengusir saya. Ini kan masih Pak Lekmu sendiri. Ini kan saudaramu sendiri. Tapi kan kok ngusir-ngusir begitu? Lah kenapa beliau mengusir kalian? Kenapa? Ya nggak tahu, tanya bapak RT-nya. Kenapa Pak RT? Begini Pak, saya mengusir warga itu karena ada orang Jawa Barat lapor saya. Orang Jawa Barat itu bukan saudara? Bukan. Bilang kalau disantet sama Pak Jenggot itu. Oh, berarti orang Jawa Barat itu korbannya Pak Pak Jenggot. Jenggot. Iya. Saya mau tanya Pak Jenggot, bener nggak itu? Benar. Nah berarti sampean yang salah, Mas, Pak. Harusnya sampean yang nurut, pergi dari sini atau kalian tobat. Ya terus ngapain sampean yuk ngusir-ngusir warga kami? Lah, Itu karena- hak kami. Loh, itu juga hak saya. Datang ke sini, Dan saya nggak menerima tamu untuk saat ini. keluarga itu ngamuk itu. Ambil ya, pakai ya. Ini. Udah, Bang, iya, udah. Udah, kita nggak boleh, kita lihat tetangga, kita nggak boleh ya, udah jangan kayak gitu. Iya, Mas. Iya, usah. Stop buat
adek, abang-abang nggak boleh mengajak anak-anak untuk perbuatan seperti ini, kan nggak boleh. Ini udah ada Pak RT, ada juga Pak Lurah. Udah, ini masalah kita perbaiki. Baik-baik diserang sama Bapak. Kenapa sampai Saya nggak terima keluarga saya diusir. Oh, sudah ya, stop ya. Kok kena serang? Ya caranya bukan kayak gitu, baik-baik. Kan tadi saya pengen ngomong baik-baik, sampai ngegas-ngegas terus. Ya warganya berontak-rontak. Salah siapa? Binasakan Gus, binasakan. Sudah, udah. Udah. Sini ada Pak RT sama Pak Lurah. Sini sudah ada Pak RT, sudah ada Pak Lurah, sudah ada Bang Ilyas dan saya. Udah. Kalian nggak usah. Udah, semua mundur aja, mundur. Serang aja Mas, serang. Udah, Gak terima aku ngene iki. Gak terima piye? Serang aja Mas, partainya Udah, bisa. Sampai siapa sampai? Ini istri saya. Oh, istrinya. Iya. Ini satu keluarga bisa nyantet semua ya. Iya kayaknya. Pantas aja Gus, kalau nggak terima ya. Gimana jadi kita? Jangan sekali-kali ngusik keluarga kami. Dulu. Dah. Gini Iya, saja udah. ya. Oke. Kalau kalian mengganggu warga, kalian akan berhadapan sama saya. Saya nggak takut. Jangan dulu Gus. Hah? Kita takutnya resikonya kan keluarga di sini kan diserang nanti gara-gara kita gitu. Berarti kita harus mundur dulu. Kita ngomong baik-baik Saya aja. habisin semua nih warga. Kita baca dulu strateginya gimana, terus kita lihat korban-korbannya apa benar kan gitu. Siap. Ya. Oke, Pak Lurahnya. gini saja ya. Ya sudah, kita obrolkan baik-baik di dalam aja. Hmm. Kita obrolkan baik-baik untuk warga semua. Kalau yang bisa berdiri saja. Iya. Kalau mundur semua. Di depan rumahnya Pak RT saja. Ya. Nah, kalau saya ikut ke sini. Masyarakat Gus. Iya. Udah, Mas Udah, ya masuk. kita masih mau berbicara baik-baik yuk Pak Lurah. Sing sabar lah. Kacau. Nah, gimana Mas Singkong? Ya, Ya apa? saya kira makan legan Mbak. Sing ini iki. Saya kira piye karepmu? Sampai harus berhenti. Gak iso iki tenan yo gaya aku panganku golek man yo ngene iki. Aja ganggu Mbak Jenggot. Saya tidak mengganggu Mbak Jenggot. Kalau jenengan tidak mengganggu warga, saya di sini hanya membantu warga atas laporan warga. Gak iso wis. Usule tonggo wis, ora tak pikir betul urip dhewe. Urip sak keluargaku dhewe. Kalian diusir nggak mau? Gak mau. Nggak mau. Terus kenapa sampai tadi menyerang? Karena warga menyerang. Kata siapa warga menyerang? Apakah ada buktinya? Warga Itu menyerang? tadi. Bener kamerawan? Mungkin karena sorak menyorak saja. Ya kalau sorak menyorak kan ya nggak langsung menyerang gitu loh Bang. Kalau cuma sekedar nyorak-nyorak gitu kan, nggak mesti diserang lah gitu. Karena Ya, kan saya rasa begitu. Nggak perlu diserang. Iya. Mentang-mentang punya ilmu, jangan pamer ilmu. iya. Wis saiki nek mulai Kak. Ora balik tak anu lho kok. Gus, Gimana? udah gini aja, Mbah. Ya udah. Mungkin kita agak mundur dulu karena ya nanti kita bahas di situ. Oke. Kita bahas belakang aja takutnya dibicarakan. Nah, kita udah. Ya udah, Pak Lurah, Pak RT, kita pamit keluar, maksudnya kita keluar aja dulu sama ini kan biar kita bicara di balik. Saya emosi. Ya udah, Mbah, ya kita keluar dulu. Pamitan sama mereka. Enggak apa-apa. Ya, Mbah ya. Iya. Saya tuh gini, Gus. Kita nggak bisa emosi juga. Yang Ngapain pamitan sama mereka? maksudnya gini, kita kan di sini kan banyak anak-anak tadi. Takutnya mereka kan jadi korban juga loh. Saya Kita hantam langsung. jangan. Mengetahui kondisi yang sangat tidak kondusif itu, Gusnur Samsun dan Sapulidi memilih mundur untuk sementara waktu. Mereka khawatir jika melawan saat itu, akan banyak kurban dari warga karena diserang santet oleh para dukun. Selain itu, Sapulidi dengan penerawangannya mengetahui bahwa santet yang dimiliki dukun jenggot memang sangat berbahaya. Mereka harus menyusun rencana yang matang untuk menghadapi dukun jenggot dan keluarganya itu. Lalu apakah yang akan dilakukan Gusnur Samsun dan Sapulidi untuk menghentikan sang dukun ini? Silahkan disaksikan di tayangan video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami sangat berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.